Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cahyadi Zafar. Nomor ujian 2022 435929. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya sehat selalu. Jangan lupa ya, hari ini kita harus setiap hari harus menjaga protokol kesehatan ya. Menjaga protokol kesehatan kita mulai dari awal tadi masuk sekolah ya, kita memakai apa? Masker. Kemudian apa? Mencuci tangan di air mengalir. Kemudian apa lagi? Menjaga jarak ketika masuk sekolah ya. Kemudian cuci tangan, kemudian dicek suhu oleh bapak dan ibu guru. Kemudian apa? Masuk ke kelas masing-masing. Protokol kesehatan di sekolah harus tetap dijaga. Baik, ya hari ini siapa yang memimpin doa? Saya, Pak. Ya, silakan sini. Yuk. Iya. Mari teman-teman semuanya, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Ya, terima kasih Widya. Silakan balik ke tempat. Sebelum kita memulai pelajaran kita semuanya, kita selalu berdoa. Ya, kenapa sih kita harus selalu berdoa ketika kita ingin memulai sesuatu? Apa? Saya, Pak. Iya, Julian. Itu rasa akan kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, berdoa merupakan ungkapan rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Mengapa? Karena kita selalu diberikan kesehatan. Tetapi yang kedua, agar kita belajar semua di sekolah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, hari ini siapa yang tidak hadir ke sekolah? Masuk semua? Ya, alhamdulillah. Semuanya masuk sekolah, semuanya sehat selalu. Baik. Mari kita sama-sama ya, kita awali dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya berdiri. Apa lagu Garuda Pancasila? Apa? Ya, yang keras ya. Semangat. Iya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara,
menyanyikan lagu wajib ya, Garuda Pancasila. Kenapa kita harus menyanyikan lagu wajib Pancasila? Ayo, ada yang tahu? Ya, Samir apa? Ayo. Ya, apa Samir? Ayo, ada yang tahu? Kenapa? Iya, Julia. Iya, karena kita bangga dengan bangsa Indonesia. Rasa nasionalisme kita akan tumbuh ya dengan baik ya. Kita harus bangga dengan bangsa sendiri, dengan lagu-lagu kebangsaan, lagu-lagu daerah, kemudian punya kebudayaan Indonesia. Harus bangga. Berarti kita cinta dengan tanah air ya. Hari ini ya kita belajar tema 5 ya, subtema 2. Subtema 2 itu tentang usaha di sekitar ya, pembelajaran pertama. Nah, sekarang kemarin kita sudah belajar tentang apa? Tentang apa? Belajar tentang apa? Tentang negara-negara ASEAN. Negara-negara ASEAN itu apa saja? Ada berapa sih negara ASEAN? 10. Ada 10. Apa saja? Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, Brunei Darussalam, dan Vietnam. Ada 10 negara yang termasuk negara-negara kelompok ASEAN. Semuanya pada hafal ya? Iya, bagus ya. Kemudian belajar apa lagi? Ya, subtema sebelumnya. Ya. Tentang non-magnetis dan magnetis. Tentang magnet. Ya, sifat-sifat magnet. Ada benda-benda yang magnetis dan ada benda-benda non-magnetis. Kemudian belajar apa lagi? Yaitu menyebutkan macam-macam magnet. Apa saja macam-macam magnet? Pertama magnet batang, apa lagi? Magnet silinder, magnet jarum, magnet ladang. Ladang itu seperti tapak kuda, ya, tapak kuda, ya. Apalagi? Magnet lingkaran, ya. Kita lanjut nih dengan pembelajaran berikutnya. Coba. Di sini peran dan posisi Indonesia di wilayah ASEAN, ya. Perannya sebagai apa? Ada yang tahu perannya? Yang pertama sebagai apa? Ya. Berpartisipasi dalam ajang olahraga SEA Games. Apalagi? Saya Ya. menjadi salah satu negara pemerakasa berdirinya ASEAN. Menjadi salah satu negara pemerakasa berdirinya ASEAN. Yang kedua apa tuh? Penyelenggaraan KTT ASEAN pertama. Yang ketiga apa? Ikut menyelesaikan konflik yang terjadi di Kamboja dan Myanmar. Yang keempat apa? Berpartisipasi dalam ajang olahraga SEA Games, ya. Kemudian yang kelima apa? Indonesia sering memimpin menjadi apa? Pemimpin ASEAN. Yang keenam apa? Ikut membuat kawasan negara perdagangan bebas atau yang disebut dengan APA. Oke, ya. Mari kita tepuk PPK. Tahu tepuk PPK? Ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Iya, ya. Bagus ya. Ya. Ini adalah negara-negara ASEAN yang kalian sebutkan tadi, ya. Tetapi agar lebih bisa kalian cerna, ya, kalian bisa menghafal
nama-nama 10 negara ASEAN dengan nyanyi ya, dengan nada lagu Tamasya. Dengan nada lagu apa? Tamasya. Bisa? Nah, coba ya. 1, 2, 3. Nama 10 negara yang termasuk ASEAN. Pertama Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Yemen, Laos, Kamboja, Brunei, Darussalam, dan Vietnam. Sekarang sambil tepuk tangan. Bisa? Oke, 1, 2, 3. Nama 10 negara yang termasuk ASEAN. Pertama Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Yemen, Laos, Kamboja, Brunei, Darussalam, dan Vietnam. Oke, pintar semua ya. Nah, tujuan pembelajaran ya. Tujuan yang kalian akan pelajari pada pertemuan hari ini, yang pertama, setelah berdiskusi terkait peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN melalui PowerPoint yang disajikan, peserta didik dapat mengidentifikasi contoh-contoh wirausaha di lingkungan sekitar dengan tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi terkait peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN, peserta didik dapat menyajikan laporan dengan tepat. Yang ketiga, setelah mencermati video pembelajaran yang ditampilkan pada PowerPoint, peserta didik dapat mengklasifikasi benda magnetis dan non magnetis secara tepat. Yang keempat, setelah mencermati video benda magnetis dan non magnetis, peserta didik dapat menganalisis sifat-sifat benda magnetis dan non magnetis secara tepat. Yang kelima, melalui kegiatan ya, praktek membedakan ya, membedakan benda magnetis dan non magnetis, peserta didik dapat menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat ya. Nah, coba kalian lihat di sini. Di sini adalah usaha-usaha di sekitar kita semua yang berada di lingkungan tempat tinggal kita, tempat kalian sekolah, pasti ada yang namanya tempat usaha. Mari kalian amati semuanya. Ya, perhatikan. Yuk, sama-sama kita amati. Di sini ada beberapa usaha. Ya, ada 3 usaha yang ada di sekitar kita. Ini baru contoh 3. Ya, yang pertama apa ini? Fotokopi. Ya, tukang fotokopi adalah usaha fotokopi. Yang kedua apa? Pangkas rambut. Usaha pangkas rambut atau potong rambut. Yang ketiga apa? Bengkel motor. Bengkel motor, usaha bengkel motor. Ya, kalau motor-motor rusak atau ingin diservis ya, kemana? Ke bengkel motor. Baik ya. Lanjut. Nah, peran dan posisi Indonesia di ASEAN. Perannya seperti apa nih? Negara kita memposisikan negara kita di negara-negara lain yang termasuk tergolong negara-negara ASEAN. Seperti apa? Yuk kita lihat videonya biar lebih jelas. Halo, kita berjumpa kembali pada pembeli dalam Coba ya. Anak-anak, semuanya ya. pernahkah kalian mendengar hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara yang ada di kawasan ASEAN? Sebelum membahas peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN, kita akan membahas peran Indonesia secara umum dalam ruang lingkup ASEAN. Berikut ini adalah 6 peranan Indonesia dalam ASEAN. Yang pertama,
menjadi salah satu pemrakarsa berdirinya ASEAN. Kalian tadi sudah sebutkan tadi. Hal ini ditandai pada saat Menteri Luar Negeri Adam Malik ikut menandatangani Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 yang menandai awal berdirinya ASEAN. Peranan yang kedua adalah penyelenggara KTT ASEAN pertama. Konferensi tingkat tinggi atau KTT adalah pertemuan para pemimpin negara-negara ASEAN untuk membicarakan tentang pengembangan ekonomi dan budaya dari tiap negara. Dalam hal ini, Indonesia menjadi tuan rumah KTT pertama pada tanggal 23 sampai 24 Februari yang dilaksanakan di Bali. Peranan yang ketiga adalah ikut menyelesaikan konflik yang terjadi di Kamboja dan Myanmar. Indonesia ikut mendamaikan konflik yang terjadi di Kamboja dan Myanmar. Indonesia juga turut memberi bantuan kepada warga Rakhine di Myanmar yang menjadi korban konflik di negara tersebut. Peranan yang keempat adalah berpartisipasi dalam ajang olahraga SEA Games. Southeast Asian Games atau SEA Games merupakan pesta olahraga bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Sejak pelaksanaan SEA Games yang pertama pada tahun 1959, Indonesia sudah beberapa kali menjadi tuan rumah. Peranan yang kelima adalah Indonesia sering menjadi pemimpin ASEAN. Indonesia telah berkali-kali menjadi ketua ASEAN dan senantiasa mampu memberikan kontribusi pemikiran yang konkret bagi perkembangan ASEAN. Peranan yang keenam adalah Indonesia membuat kawasan negara perdagangan bebas di Asia Tenggara atau yang biasa disebut AFTA. Peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN yang pertama adalah melakukan promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan. Yang kedua, Indonesia juga menyediakan cadangan pangan. Peran yang ketiga, Indonesia menyelenggarakan proyek industri. Dan peran yang keempat adalah Indonesia juga ikut membuat kawasan perdagangan bebas di Asia Tenggara atau yang kita kenal dengan AFTA. Nah, anak-anak, melalui peran dan posisi Indonesia dalam bidang ekonomi tersebut, maka Indonesia memperoleh manfaat melalui kerjasama tersebut. Yang pertama, dapat meningkatkan pendapatan atau devisa negara, dan yang kedua adalah Indonesia dapat mengurangi pengangguran. Sebagai salah satu pendiri ASEAN, Indonesia memiliki peran penting terutama dalam kerjasama di bidang ekonomi. Indonesia melakukan pertukaran barang dengan negara-negara di ASEAN. Tujuan pertukaran barang tersebut untuk meningkatkan hubungan kerjasama dan juga memperoleh keuntungan. Nah, itu ya peran dan posisi ya Indonesia di ASEAN yang tadi kalian juga sebutkan tadi ya peranannya. Apa saja peran Indonesia di dalam bidang ekonomi? Ya, apa saja nih peran Indonesia dalam bidang ekonomi? Tadi apa? Iya, betul ya, sebagai pemrakarsa apa? Ya, ekonomi ASEAN-nya. Ini ya. Yang kedua, alur laut perkebunan Indonesia sebagai jalur kapal niaga. Yang ketiga, berperan dalam lumbung padi ASEAN. Yang keempat, berperan sebagai pelopor ya, pelopor dan pendiri ASEAN atau Free Trade Area atau disebut dengan AFTA. Oke.
usaha-usaha lain yang ada di sekitar kita, ya. Usaha-usaha lain yang ada di sekitar kita. Tadi sudah ada usaha fotokopi, pangkas rambut, kemudian bengkel, ada warung penjual sayur, ya kan? Apalagi yang ada dekat rumah kalian? Hah? Ya, toko-toko serba usaha, ada warung makanan, benar kan? Kemudian ada yang jualan toprak, ada nggak? Ketoprak? Ada, gado-gado dan lain sebagainya. Ya, warung kopi, pondok pusat, salon dan lain-lainnya. Usaha fotokopi, ya, sumber daya dan peralatan yang digunakan. Yang pertama sumber daya, dan alat-alat yang digunakan apa? Yaitu mesin fotokopi menjadi alat produksi utama, ya. Yang kedua apa? Kertas berfungsi sebagai bahan produksi. Yang ketiga apa? Sumber daya manusia sebagai operator yang mengoperasikan mesin fotokopi. Kemudian pangkas rambut. Alatnya apa yang digunakan untuk pangkas rambut? Ya? Iya, mesin cukur, gunting, sisir, kan gitu ya. Ini merupakan alat pemotong rambut. Yang kedua, kursi, ya, menjadi apa? Tempat pelanggan untuk apa? Duduk, untuk pangkas rambut. Yang ketiga, tentunya sumber daya manusianya atau SDM sebagai operator dari penggunaan alat cukur tadi. Kemudian usaha bengkel, apa nih? Alat-alatnya apa? Tentunya perkakas, ada obeng, ada kunci pas, ada tang, apalagi kunci Inggris dan lain sebagainya. Kemudian ada apa lagi? Spare part. Ya, kalau ada yang mau ganti spare part, ya kan harus disediakan di bengkel. Ya. Kemudian apa? SDM, ya, sumber daya manusia yang menggunakan seluruh perkakas untuk memasang spare part untuk memperbaiki apa? Motor atau mobil, ya. Nah, apakah seluruh sumber daya, ya, dan peralatan yang digunakan hanya berasal dari dalam negeri? Tidak, ya, tidak. Ada beberapa peralatan yang didatangkan dari apa? Dari luar negeri. Kalau didatangkan berarti ekspor apa impor? Impor. Ya, didatangkan dari luar negeri. Barang dari luar negeri datang ke Indonesia, namanya impor. Kalau barang dalam negeri ke luar negeri namanya apa? Ekspor. Berarti kita menjual barang atau komoditas barang Indonesia ke luar negeri itu disebut apa? Ekspor. Kalau kita membeli barang dari luar negeri disebut apa? Impor. Betul, ya. Tidak. Karena kebanyakan mesin fotokopi, mesin cukur dan perkakas merupakan barang buatan luar negeri, ya. Apakah ada peralatan yang didatangkan dari negara lain? Ya, ada. Seperti mesin fotokopi, apalagi mesin cukur, perkakas, dan kebanyakan berasal juga dari negara-negara lain, ya. Nah, di sini yuk membaca. Ya, mari kita membaca, ya, buku pada halaman berapa tuh? 63 tentang ekspor batik terus menerus, ya. Ya, mari kita baca sama-sama, ya. Yang paragraf pertama, coba Kak Har baca. Paragraf pertama. Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor produk batik hingga 2019 mencapai 1,5 miliar US dollar atau sekitar 22,07 triliun. Ya, 22,7 triliun. Ya, Clara baca paragraf kedua. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, ekspor produk batik cenderung meningkatkan setiap tahun. Pada periode Januari sampai April 2015, nilai ekspor mencapai 81,8 juta US dollar atau sekitar 1,2 triliun. Iya. Ekspor pada tahun 2014 mencapai 340 juta US dollar atau sekitar 5 triliun rupiah. Jumlah itu meningkat 17% jika dibandingkan dengan ekspor tahun 2000 berapa? 2013.
Batik Indonesia sudah diekspor ke berbagai negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura. Selain itu juga ke negara Amerika, Eropa, dan Australia. Nah, di sini ada jenis-jenis batik nih, ya. Batik ya, masing-masing daerah mempunyai ciri khas ya, batik-batik, corak batik tersendiri. Ini yang Pak Guru pakai ini adalah batik khas apa? Ya, Betawi atau Jakarta. Di sini adalah batik Pekalongan, ada Jogja, ya. Kemudian, nah, selain peranan Indonesia dengan negara Asia itu mempromosikan di dalam bidang apa? Pariwisata, ya. Kemudian nih, pariwisata yang terkenal di Indonesia yaitu apa nih? Bali. Ini menghasilkan devisa negara, menghasilkan pendapatan negara. Ya, kemudian ada produk-produk yang diekspor, ya, diekspor berarti kita jual yang barang kita ke negara lain. Nah, ini seperti apa nih? Seperti beras, kemudian buah-buahan, kemudian ada semen, kemudian ada apa ini? Ada pupuk, kemudian ada urea. Oke. Nah, mari kita semuanya membuat kelompok. Karena sini sudah terbagi menjadi beberapa kelompok, ada 4 kelompok. Nah, ya, sudah dibuat kelompok, ya. Kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik yang pertama, LKPD yang pertama. Pak Guru akan membagikan, ya. Tunggu sebentar ya. Guru akan membagikan ya. Dua mana kelompok dua? Ya, dua. Ya, kelompok satu. Ya, ini kelompok tiga. Coba kalian cermati dulu, ya. Kalian cermati dulu, ya. Tujuan kegiatan ini, ya, di LKPD yang pertama, perhatikan, ya. Tujuan kegiatan mampu menyajikan laporan tentang peranan Indonesia dalam bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Ya. Prosedur kegiatan yang pertama, bacalah, ya, bacaan kasongan bantul ekspor gerabah miliaran rupiah per bulan dengan seksama bersama teman-teman kelompok kalian. Ya. Yang kedua, diskusikanlah hal-hal yang berada pada bacaan tersebut. Yang ketiga, buatlah laporan tentang kegiatan ekonomi yang berada pada bacaan tersebut. Yang keempat, tuangkan hasil diskusi menjadi sebuah laporan pada lembaran yang telah disediakan. Ya, paham? Ya, paham ya? Ya. Nah, di sini ya, kalian baca dulu ya tentang apa? Tentang kasongan batu ekspor gerabah miliaran rupiah per bulan. Pada halaman berapa bukunya? 68 ya. Pada halaman 68. Nanti kalian tuliskan ya di dalam laporan kalian ya. Laporan diskusi kelompok ya. Di situ ada, kalian balik lagi, coba balik. Ya, lembaran ini balik, coba. Nama laporan. Nanti kalian tulis nama laporan apa, tujuan laporannya, ya, kemudian alat dan bahan, langkah kerja, bagaimana hasil laporannya, dan kesimpulan, ya, paham ya? Oke, yuk sekarang kalian silakan kerja sama dengan teman sekelompoknya. Oke, yuk kerja sama, ya, kerja sama. Ya. Ya. Tujuan laporannya tadi sudah ada di lembar sebelumnya. Ya. Ya.
hasil laporannya? Ya. Sudah? Sudah ya? Oke, kalau sudah balik seperti semula, kembali duduknya ya. Oke. Ya. Coba ya. Kelompok 4 ya, kelompok 4 ya, nggak apa-apa ya. Pak Guru Wacak ya. Oke, Pak Guru Wacak dari kelompok 4 dulu. Ayo silakan maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Ya, ayo. Ya, baca. Ya. Ya, dibaca. Ya, keras. Laporan diskusi kelompok. Nama laporan. Laporan kegiatan informasi berdasarkan teks bacaan, potongan bantul, ekspor berapa media per bulan. Tujuan laporan, memahami isi bacaan, alat dan bahan, tema 5 dan alat tulis. Langkah kerja, membaca dan berdiskusi lalu membuat laporan. Hasil laporan, kalangan perajin sentra kerajinan gerabah dan keramik Desa Kosongan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta mampu mengekspor berbagai macam kerajinan. Berbagai kerajinan gerabah yang diekspor itu meliputi guci yang dibalut dengan perang dan kaca, patung, hiasan luar ruangan dengan berbagai model dan motif kembangannya. Kesimpulan bahwa komoditas yang diekspor Indonesia ke luar negeri berdasarkan teks tersebut adalah gerabah dan keramik Desa Kasongan, Kabupaten Bantul. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik ya. Nah itu ya. Lanjut ya. Siapa yang bisa menyimpulkan ya pembelajaran tadi? Ada yang mau menyimpulkan? Saya Pak. Iya, apa? Tentang peran Indonesia terhadap negara-negara ASEAN. Oh, tentang peranan Indonesia terhadap negara-negara ASEAN. Ya. Sebagai salah satu negara anggota ASEAN, ya, Indonesia memiliki potensi dan peran penting dalam kerjasama ekonomi. Ya, peran penting Indonesia dalam kerjasama ekonomi ASEAN dapat diuraikan sebagai berikut. Ya, pertama, berkontribusi dalam kerjasama di sektor industri. Ya, yang kedua, negara. Ya, apa ini? Sebagai cadangan pangan. Ya, pusat cadangan pangan. Yang ketiga, berperan dalam mendukung terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN. Yang kelima apa? Berperan juga dalam ASEAN Free Trade atau AFTA. Oke, ya. Nah, ini adalah negara-negara ASEAN yang kalian tadi sebutkan dan kalian nyanyikan ya. Nah, ada beberapa produk yang kita ekspor atau beberapa produk yang kita impor. Ya. Di situ ada produk, kalian pernah melihat yang namanya hiasan yang berada di pintu kulkas. Tahu hiasan di pintu kulkas? Nah, hiasan di pintu kulkas itu bagaimana dia cara untuk menempelnya? Yaitu menggunakan apa? Magnet. Ya, hari ini kita juga berkaitan dengan pembelajaran IPA, yaitu dengan magnet. Ya, benda magnetis dan non magnetis. Kita ingin belajar apakah itu benda magnetis atau non magnetis. Ya, benda-benda yang dapat ditarik dengan magnet disebut benda apa? Benda magnetis. Contohnya apa? Benda magnetis. Ada benda yang terbuat dari baja, besi dan nikel. Itu bisa ditarik oleh magnet. Kemudian benda-benda yang tidak dapat ditarik magnet disebut benda apa? Benda non-magnetis. Beberapa contoh benda non-magnetis diantaranya adalah misalnya ada kayu, kemudian karet, apalagi kertas, aluminium, apalagi tembaga, plastik, batu, itu tidak bisa ditarik oleh magnet. Nah, ya, agar lebih jelasnya, ya, kalian simak video berikut ini.
magang di Channel Pendidikan Al-Ilham kelas 6, tema 5, subtema 2. Muatan IPA, benda magnetis dan non-magnetis. Yang belakang terlihat? Terlihat kan? Ya. Coba perhatikan gambar di samping. Apakah yang terjadi jika baut yang terbuat dari besi didekatkan dengan magnet? Baut merupakan salah satu benda yang dapat ditarik oleh magnet. Apa saja benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet? Ayo kita belajar. Manakah di antara kedua benda tersebut yang dapat ditarik oleh magnet? Di antara pensil dan paku yang dapat ditarik oleh magnet yaitu paku. Paku termasuk benda magnetik, sedangkan pensil termasuk benda non-magnetik. Ayo kita pelajari supaya lebih paham serta membedakan benda magnetik dan non-magnetik. Benda magnetik merupakan benda yang dapat ditarik atau didorong oleh magnet. Contohnya paku serta bom baut. Benda non-magnetik merupakan benda yang tidak dapat ditarik atau didorong oleh magnet. Contohnya pensil dan pulpen serta kayu. Mari kita cek benda berikut ini. Pertama, peniti. Ini apa nih? Kedua, sisir plastik. Ketiga, penghapus. Peniti dapat ditarik oleh magnet, termasuk benda magnetik. Terbuat apa? Peniti. Sisir tidak dapat ditarik oleh magnet, termasuk benda non-magnetik. Penghapus tidak dapat ditarik oleh magnet, termasuk benda non-magnetik. Selanjutnya daun, kemudian gunting, serta karet kerang. Daun tidak dapat ditarik oleh magnet, termasuk benda non-magnetik. Gunting dapat ditarik oleh magnet, termasuk benda magnetik. Serta gelang karet tidak dapat ditarik oleh magnet, termasuk benda non-magnetik. Selanjutnya ada penjepit kertas, batu-batuan, serta kaca. Penjepit kertas dapat ditarik oleh magnet, termasuk benda magnetik. Batu tidak dapat ditarik oleh magnet, termasuk benda non-magnetik. Dan kaca termasuk benda non-magnetik, tidak dapat ditarik oleh magnet. Coba sebutkan benda-benda yang ada di sekitarmu yang dapat ditarik oleh magnet serta benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi. Dadah. Ya, biar lebih semangat ya. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Oke, lanjut ya. Nah, di sini tadi ada beberapa benda ya. Ada beberapa benda magnet yang bisa ditarik oleh magnet dan tidak bisa ditarik oleh magnet ya. Yang pertama ada pensil, kemudian ada apa namanya peniti, kemudian penghapus, paku, penjepit kertas, ada sisir, gunting, batu, kayu, daun, gelang karet, kemudian kaca ya. Nah, di sini ada contoh-contoh nih. Ada barang-barang atau ada alat-alat kita yang biasa kita gunakan itu yang menggunakan magnet. Ini apa ini? Ayo, kalian tahu ini apa? Ini adalah hiasan yang berada di mana? Ya, di pintu kulkas atau di dinding kulkas. Kemudian ini apa?
Tas. Ada tas, biasa penjepit tas tuh. Ada, dia menggunakan magnet. Kemudian apa nih? Ada, apa ini? Ini adalah tempat pensil, ya. Kemudian apa lagi nih? Dinamo sepeda menggunakan magnet juga. Kemudian ada catur juga, ada yang menggunakan magnet. Kemudian apa? Ada gunting, kemudian ada kompas menggunakan magnet. Ada yang namanya bel listrik. Oke. Mari kalian mempersiapkan percobaan magnet, ya. Kalian keluarkan yang kemarin Pak Guru suruh, ya, untuk membawa. Kita ingin mencoba apakah benda tersebut tertarik oleh magnet atau tidak, ya. Silakan disiapkan dulu, ya, percobaannya. Sudah disiapkan, ya. Sudah disiapkan. Ada benda magnetis, ada benda non magnetis. Oke, ya. Kemarin sudah bawa apa? Ya, gunting, apalagi batu, kayu, kemudian apa? Ya, daun, apa? Gerang karet, dan kaca. Sekarang nanti kalian mencari sifat-sifat benda magnetis dan non magnetis, ya. Benda-benda apa saja yang bisa ditarik oleh magnet dan benda apa saja yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Nanti kalian tuangkan di dalam LKPD dan sekaligus mencari sifat-sifat magnet. Paham ya? Nah, sekarang Pak Guru akan membagikan LKPD yang kedua, ya. Nih. Ya, silakan. Dipahami dulu LKPD yang kedua. Ya. LKPD yang kedua membuat laporan tentang kegiatan, ya, percobaan. Nah, tujuan kegiatannya itu percobaan tentang sifat-sifat magnet dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Prosedur kegiatannya. Dengar ini. Bersama dengan teman kelompok, ya, buatlah sebuah laporan kegiatan percobaan tentang sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Bahan-bahan yang digunakan yaitu yang pertama adalah apa? Magnet. Yang kedua apa? Sama-sama. Pensil. Yang ketiga. Yang keempat. Karet gelang. Yang kelima. Paku. Yang keenam. Yang ketujuh. Yang kedelapan. Yang kesembilan. Batu. 10. Daun 11. Kertas 12. Kaca. Cara percobaannya, yang pertama ambil magnet. Diambil ke magnet. Ya, disiapkan magnetnya. Kemudian yang kedua, dekatkan benda dan benda-benda yang tersedia secara bergantian. Ya, misalnya satu-satu dulu. Apa misalnya? Dekatkan nih magnet dengan pensil yang pertama. Kira-kira dia bisa tertarik atau tidak? Tidak. Ya, nanti dicoba. Yang keempat, catat hasil pengamatan pada tabel. Nah, ini tabelnya nih. Nah, ya. Tuliskan prediksimu pada tabel berikut. Nomor 1 pensil. Nih, nanti ditulis nih. Nomor 1 pensil, ya. Prediksinya hanya dicentang saja. Dapat ditarik atau tidak? Kalau dapat ya dicentang, kalau tidak ya dicentang. Misal gitu ya. Paham ya? Ya, sekarang silakan kalian coba dengan teman kelompoknya. Yuk, coba satu-satu. Ya. Ya, boleh ditulis, dicentang. Ya. Keluarkan alat tulisnya. Ya, satu-satu. Ya. Nih, yang lebih besar, coba. Ya. Ya, yang mana yang tergolong? Ya, bisa tertarik benda yang bisa tertarik yang mana? Ya, dicentang. Ya, bagus. Ya, satu-satu. Mana jepitan kertasnya? Nah, bisa nempel enggak? Nah, ya. Ya, satu-satu. Daun sudah belum daun?
Sisir. Sudah. Iya, yuk. Satu-satu ya. Ya, batu. Coba ditempelkan batu. Bisa nggak? Tidak. Tapi centang tidak. Oke. Apa lagi? Daun. Ya, daun. Coba di sana. Iya. Kertas. Tidak. Kaca. Tidak. Iya. Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah. Yo. Ya. Baik ya. Mari kita coba satu-satu ya. Percobaan dari kelompok 1. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 sini. Bawa alat peraganya. Nih, bawa alat peraganya. Ya, sini alat peraganya. Pak Guru minjanya dulu ya. Ya. Alat peraganya begini ya. Oke, yuk satu-satu. LKPD-nya mana tadi? Bawa sini. Ya. LKPD-nya bawa sini. Ya, satu-satu ya. Pensilnya sudah diperagakan sini. Ini sudah sini. Sudah sini. Ya. Ya, ditunjukkan kepada teman-temannya satu-satu. Pensil dapat berhimpitan atau menempel atau tidak dengan magnet? Yo. Tidak, Pak. Tidak, ya. Tidak dicentang ya, tidak. Kemudian setelah pensil apa? Peniti. Peniti, coba peniti. Ya, dapat tertarik. Ya, apalagi? Karet. Gelang karet? Tertarik tidak? Tidak. Tidak. Ya. Kemudian apa? Paku. Dapat tertarik. Ya, dapat tertarik. Kemudian apa? Jempitan kertas. Dapat tertarik. Ya, lanjut. Tidak dapat tertarik. Tidak dapat tertarik. Kemudian apa lagi? Dapat tertarik. Ya, ditunjukkan kepada teman-temannya. Ya, Tidak dapat tertarik. tidak dapat tertarik. Apa itu? Batu. Sekarang apa? Daun. Daun. Tidak dapat tertarik. Ya, apa lagi? Tas. Kertas. Tidak dapat tertarik. Tidak dapat tertarik. Kemudian apa lagi? Kaca. Kaca. Tidak dapat tertarik. Tidak dapat tertarik. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, bawa. Kan? Iya. Oh. Kalian bisa mengelompokkan mana benda yang magnetis, mana benda yang non-magnetis. Ya, berarti benda yang magnetis apa saja tadi? Yang magnetis. Peniti, apalagi? Paku. Jempitan kertas. Gunting. Sudah. Yang non magnetis? Pensil. Sisir, apalagi? Karet gelang, batu, daun, kertas dan kaca. Ya, kalian sudah bisa membedakan mana benda yang magnetis dan benda non magnetis. Ya, baik ya. Nah, dari kesimpulan tadi, ya, di sini ada sifat-sifat benda. Nah, sifat-sifat benda, ya, sifat-sifat benda di sini adalah sifat-sifat magnet, ya. Sifat-sifat magnet yang pertama yaitu apa? Memiliki gaya tarik. Oh, ternyata magnet itu memiliki gaya tarik. Kemudian yang kedua, memiliki dua buah apa? Kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kemudian apa? Kutub sesama tolak menolak. Kutub senama yang sama itu akan terjadi tolak menolak. Yang senama yang sama. Kemudian apa nih?
Kutub tidak senama akan terjadi tarik menarik. Apalagi memiliki gaya yang dapat menembus benda tertentu. Misalnya, ya, ini ada kertas nih, ya. Kemudian ada logam atau besi. Mana? Besi. Benda tertentu. Nah, misalnya ada peniti, ya. Kemudian, ya, di bawahnya ada magnet. Nah, seperti ini. Nah, bisa apa? Bisa tertarik, memiliki gaya yang dapat menembus benda tertentu. Yang terakhir apa? Magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Ya, sama. Yaitu benda-benda tadi, ya. Benda-benda yang magnetis. Baik, ya. Oke. Siapa sih yang mau menyimpulkan? Yang bisa menyimpulkan pada kegiatan yang tadi nih? Saya, Pak. Ya, apa Samir? Tentang magnetis dan non-magnetis. Ya, belajar tentang magnet, yaitu mencari benda magnetis dan non-magnetis. Apa lagi yang kita pelajari tentang magnet? Bahwa kita belajar tentang sifat-sifat magnet, ya. Baik, ya. Mari untuk, ya, meningkatkan pemahaman kalian, Pak Guru punya soal, ya. Soal evaluasi, ya, yang harus kalian kerjakan. Soal evaluasinya ada 10 soal. Sampai mana kompetensi tentang pembelajaran tadi, ya, dari awal sampai terakhir, ya. Ya. Jangan lupa ditulis namanya, ya. Jangan lupa ditulis namanya, ya. Oke, ya. Silakan kalian tulis, ya. Ya, silakan kalian tulis, ya. Sudah? Sudah? Ya, sudah belum? Oke. Sudah? Iya. Cepat dari nama, ayo dikerjakan. Sudah? Yang memperhatikan, belajar dari awal sampai terakhir pasti bisa mengerjakan soalnya. Oke, sudah? Ya. Sudah? Oh, perhatikan ya. Ya, mohon jangan diperbaiki. Ya, mohon jangan diperbaiki. Pak Guru mau melatih kalian dengan kejujuran. Udah perhatikan. Yuk, nomor 1. Nomor 1 perhatikan. Dalam rangka memajukan negara yang sedang berkembang, negara Indonesia mengadakan kerjasama dengan sesama anggota negara ASEAN. Berikut ini merupakan yang bukan peranan Indonesia dalam bidang ekonomi lingkup ASEAN adalah: A. Berkontribusi dalam kerjasama di sektor industri. B. Saling tukar menukar tenaga kerja ahli. C. Mendukung terbentuknya MEA. D. Ikut berperan serta dalam ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Jawabannya apa? Apa, Samir?
Ya, saling tukar menukar tenaga kerja ahli. Tepuk tangan untuk Samir. Nomor 2, contoh kerjasama Indonesia di ASEAN bidang ekonomi adalah A. Pengembangan jaringan kota pintar ASEAN. B. Pemberian bantuan dan sumbangan bagi korban bencana alam. C. Mengekspor produk dalam negara ke negara anggota ASEAN. D. Perjanjian ekstradisi. Ya, Clara. Mengekspor produk dalam negeri ke negara anggota ASEAN. Tepuk tangan untuk Clara. Nomor 3, pendirian pabrik pupuk di kawasan Asia Tenggara adalah bentuk pengembangan kerjasama di bidang A. Pendidikan, B. Sosial, C. Perdagangan, D. Perindustrian. Ya, Kahar. Perindustrian, C. Hah? D. Jawabannya adalah D. Perindustrian. Tepuk tangan untuk Kahar. Nomor 4, adanya MEA memberikan dampak bagi kehidupan negara-negara yang ada di ASEAN. Bagi negara yang belum siap menghadapi adanya MEA, maka salah satu dampak yang mungkin terjadi adalah meningkatnya angka pengangguran. Upaya yang bisa dilakukan oleh Indonesia untuk mencegah dampak buruk yang ditimbulkan oleh adanya MEA tersebut adalah A. Menggunakan robot untuk meningkatkan produktivitas industri. B. Memudahkan visa kerja untuk tenaga kerja asing. C. Menarik tenaga ahli asing untuk bekerja di Indonesia. D. Meningkatkan pendidikan dan keterampilan penduduknya. Ya, Paleska. D. Meningkatkan pendidikan dan keterampilan penduduknya. Tepuk tangan untuk Paleska. 5. ASEAN adalah organisasi yang berada di kawasan Asia Tenggara. Indonesia merupakan negara yang aktif berperan dalam hal bekerja sama antara anggotanya. Di bawah ini merupakan manfaat kerjasama ASEAN di bidang ekonomi adalah A. Meningkatkan pendapatan penduduk di negara-negara anggotanya. B. Meningkatkan kesehatan penduduk di negara-negara anggotanya. C. Menjaga stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. D. Mengurangi pengaruh budaya barat. Ya, Queen. A. Meningkatkan pendapatan penduduk di negara-negara anggotanya. Tepuk tangan untuk Queen. Nomor 6, bahan yang dapat ditarik magnet dengan kuat disebut A. Magnetis, B. Paramagnetis, C. Non-magnetis, D. Elektromagnetis. Ya. Magnetis. Satria. Magnetis. A. Magnetis. Tepuk tangan untuk Satria. Nomor 7, pernyataan yang benar tentang sifat-sifat kutub magnet adalah A. Kutub sejenis magnet akan tarik-menarik. B. Kutub sejenis magnet akan tolak-menolak. C. Kutub tidak sejenis akan tolak-menolak. D. Gaya magnet di kutub kecil. Saya. Iya, Jawa. B. Kutub sejenis magnet akan tolak-menolak. Tepuk tangan untuk Jawa. Nomor 8, Paman ingin menarik logam dan memisahkan dari barang-barang rongsokan lainnya menggunakan alat seperti gambar di atas. Alat tersebut dapat menarik logam karena menggunakan A. Pegas, B. Magnet, C. Listrik, D. Karet ban. Apa? Ya. Magnet. Gilan. B. Magnet. Tepuk tangan untuk Gilan. 9. Berikut ini adalah contoh benda-benda yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang menggunakan bahan magnetis adalah A. Obeng, tutup kulkas, pengunci tas, tutup tempat pensil. B. Gagang pintu rumah, palu, payung, solder. C. Penjepit rambut, pisau dapur, setrika, linggis. D. Pembuka tutup botol, kipas angin, televisi, pensil. Ya, Marita. Ya, A. Obeng, tutup kulkas, pengunci tas, tutup tempat pensil. Tepuk tangan untuk Maurita. Terakhir nomor 10. Bagian magnet yang memiliki gaya tarik dan menolak yang paling kuat terletak pada bagian A sisi, B tengah, C atas, D kutub. Apa? Ya, Ines. D adalah kutub. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Soal evaluasinya, iya sini ya, soal evaluasinya. Nanti Pak
Pak Guru akan koreksi ya. Ya, sini. Oke, baik. Ini. Iya, ini. Ini sudah. Nah ya. Jadi nama semua? Sudah. Ya. Yuk. Dari awal tadi ya, evaluasi dari belajar tadi sampai akhir kita belajar yang pertama tentang apa? Negara-negara ASEAN. Tentang negara, peran-peran negara Indonesia terhadap negara-negara ASEAN. Yang kedua apa? Apa? Belajar tentang dari sifat-sifat magnet. Ya, kemudian apa lagi? Menentukan benda magnetis dan benda non magnetis. Itulah yang belajar yang tadi kita belajar dari awal sampai akhir ya. Insyaallah pertemuan berikutnya kita lanjut ya dengan pembelajaran yang berikutnya, yaitu tentang apa? Masih tentang peranan Indonesia ya, peran Indonesia kepada anggota-anggota ASEAN ya. Pak Guru akhiri ya, mari kita akhiri dengan doa ya. Ya, pimpin lagi, siapa mau memimpin doa? Ya, silakan sini. Ya. Mari teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran ini, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.